Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arvita Aprilia Rahma dengan NIM 28920500040 dari Prodi Manajemen Bisnis dari kampus Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian emosional intelijen dan apa arti pentingnya emosional intelijen di dalam dunia kerja dengan dosen pengampu saya, Ibu Irma Yuliantina, MPD. Kecerdasan emosional atau keterampilan penting di dunia kerja. Apa arti kecerdasan emosional atau emosional intelijen? Kecerdasan emosional atau emosional intelijen adalah kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi Anda sendiri dan orang-orang di sekitar Anda. Orang-orang kecerdasan emosi atau emosional intelijen tingkat tinggi tahu apa yang mereka rasakan, apa artinya emosi mereka, dan bagaimana emosi dapat mempengaruhi orang lain. Bagi para pemimpin, memiliki kecerdasan emosi atau emosional intelijen sangat penting untuk kesuksesan. Lagi pula, siapa yang lebih mungkin berhasil? Seorang pemimpin yang berteriak pada timnya ketika dia sedang stres, atau seorang pemimpin yang tetap memegang kendali dan dengan tenang menilai situasi. Menurut Daniel Goleman, seorang psikolog Amerika yang membantu mempopulerkan kecerdasan emosional atau emosional intelijen, ada 5 elemen kunci kecerdasan emosional atau emosional intelijen, yaitu kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial. Semakin kita sebagai seorang pemimpin mengelola masing-masing bidang ini, semakin tinggi kecerdasan emosional atau emosional intelijen kita. Jadi mari kita lihat setiap elemen lebih detail dan periksa bagaimana Anda bisa tumbuh sebagai seorang pemimpin. Seperti apa kecerdasan emosional atau emosional intelijen? Mungkin masih ada yang bertanya-tanya, teman-teman, seperti apa bentuk kecerdasan emosional intelijen yang sebenarnya. Sikap ini seperti sebuah keterampilan yang mengenali dan memahami emosi diri sendiri tentang apa yang kita sampaikan terhadap situasi dan perilaku orang-orang di sekitar kita yang dipengaruhi oleh situasi tertentu. Secara tidak langsung, kecerdasan emosional ini juga menentukan segala persepsi dan respon kita terhadap perilaku emosional orang lain. Jadi bisa dibayangkan apabila semua orang di dalam lingkungan kerja memiliki kecerdasan emosional atau emosional intelijen yang baik, maka dapat dipastikan dunia kerja kita memiliki suasana yang sangat nyaman karena individunya mengalami emosi mereka yang stabil. Tidak akan ada bentrokan emosi atau percekcokan di antara rekan kerja atau bawahan dan atasan atau atasan dan bawahan. Memang benar bahwa setiap orang diciptakan dengan kepribadian unik yang berbeda-beda. Masing-masing dari kita juga memiliki kebutuhan dan keinginan yang unik dalam mengekspresikan emosi dan perasaan. Satu karyawan memiliki sifat yang suka berbicara secara belak-belakan, misalkan. Sedangkan yang satunya lagi sangat diam dan tidak bisa mengungkapkan kesalahannya yang dia rasakan. Kita hampir tidak bisa menemukan karakteristik yang seragam di dalam suatu perusahaan karena semuanya memiliki karakter alami yang berbeda-beda. Sudah bawaan ya teman-teman. Untuk menangani semua nuansa perbedaan secara efektif, kita memerlukan kecerdasan emosional atau emosional intelijen yang matang dan stabil. Oleh karena itu, kecerdasan emosional memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan emosional di dalam kehidupan kita, baik pribadi maupun profesional, baik di dalam kehidupan sehari-hari maupun di kantor. Kabar baiknya, orang-orang yang menjaga kecerdasan emosional atau emosional intelijen, mereka dengan sangat baik terbukti mendapatkan kesuksesan yang lebih dibandingkan rekan-rekan di sekitarnya yang tidak memiliki kecerdasan emosional atau mudah terpancing emosi terhadap keadaan eksternal yang tidak menyenangkan. Fakta juga membuktikan bahwa mereka memiliki kecerdasan emosional atau emosional intelijen cenderung disukai oleh banyak pihak. Jadi bisa dibilang balik lagi ke attitude ya teman-teman. Ketika kalian punya atasan, lalu atasan kalian lagi moody, lagi nggak baik mungkin situasi hatinya, lalu bisa saja kalian bisa jadi pelampiasan. Lalu respon kalian bagaimana gitu sebagai bawahan? Kalau kalian punya kecerdasan emosional yang baik, mungkin akan lebih enak nimbanginnya ya. Ada 5 karakteristik utama dalam kecerdasan emosional atau emosional intelijen diperlukan di dunia kerja.
Setelah kita ketahui bersama-sama bahwa kecerdasan emosional atau emotional intelligence adalah atribut yang sangat penting yang dimiliki oleh semua orang di dalam dunia kerja, yaitu ada kesadaran diri atau self-awareness. Kesadaran diri atau self-awareness adalah kami menempatkan kesadaran diri sebagai karakteristik utama yang dimiliki oleh setiap orang untuk mempunyai kecerdasan emosional atau emosional yang tinggi dan matang. Tanpa kesadaran diri, seseorang tidak akan pernah bisa memahami bahwa orang-orang di sekitarnya memiliki sifat dan sikap yang berbeda dari dirinya. Seseorang yang tidak akan pernah peduli tentang kesulitan apa yang sedang dihadapi orang lain sampai-sampai orang tersebut harus berkata kasar, marah, atau pemalu. Orang-orang yang mengabaikan pentingnya kesadaran diri hanya akan menganggap bahwa dunia dan seisinya harus berjalan seperti apa yang saya inginkan. Biasanya orang-orang kayak gini tuh orang-orang yang idealis, teman-teman. Nggak peduli sekitarnya keinginannya apa, nggak bisa ngimbangin perasaan temannya, rekan kerjanya, atau lingkungannya. Egois ya bisa dibilang di sini. Ketika kesadaran diri membuat individu pada kecerdasan emosional atau emotional intelligence, individu ini akan memulai memahami dan mengendalikan perasaan dalam membuat setiap keputusan yang penting dalam hidup, bahkan keputusan kecil sekalipun. Dia akan memikirkan perasaan orang-orang di sekitarnya. Apakah sikap, ucapan, keputusan yang akan saya ambil akan memberikan dampak positif bagi saya dan orang-orang di sekitar saya, atau malah sebaliknya. Mereka tidak akan pernah membiarkan gejolak emosi menguasai pikiran mereka yang dapat memahami kekuatan serta kelemahan yang mereka miliki. Yang kedua, ada motivasi. Ketika seseorang sudah memiliki kesadaran yang baik, dia akan membentuk motivasi diri yang kuat untuk memproses kecerdasan emosional yang diperlukan. Mereka akan menjadi orang-orang yang termotivasi untuk memberikan hasil yang berkualitas bagi kesuksesan mereka di masa kini dan jangka panjang. Orang-orang yang punya sifat kayak gini tuh harus dideketin nih, karena membawa aura positif bagi teman kerjanya atau lingkungannya. Ketika mereka hadir dalam lingkungan kerja yang gemar bergosip, orang-orang dengan motivasi kuat ini merasa sangat tertantang untuk menjadi yang berbeda di rekan-rekan kerja lainnya. Bahkan mereka berusaha untuk mengubah kebiasaan buruk koleganya demi menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, nyaman, dan efektif. Dalam hal pekerjaan, orang-orang dengan karakteristik ini selalu menjadi terdepan, produktif, dan selalu teliti dalam menyelesaikan tugas kerja mereka gitu. Orang-orang yang bisa dibilang orang-orang yang yang memiliki motivasi, yang ingin selalu tampil sempurna mungkin. Yang ketiga, ada empati. Empati juga menjadi karakteristik utama yang harus dimiliki ketika seseorang untuk membentuk kecerdasan emosional intelijen yang tinggi. Dengan berempati, kita akan selalu berusaha mengidentifikasi sisi emosional yang dimiliki orang lain. Jadi ini simpati sama empati beda ya. Kalau ini kita lebih memikirkan orang lain, mau berucap atau kita harus jaga perasaan orang lain, kita bersikap harus menjaga perasaan orang lain, dan banyaklah contohnya. Tidak hanya itu, kita juga tidak mudah untuk menghakimi dan membuat stereotip negatif terhadap orang lain. Kita akan berusaha menjadi orang-orang yang mau mencoba memahami kesedihan dan kemarahan orang lain, atau mencari tahu sebab dan akibat dari perlakuan orang lain berikan terhadap kita. Orang-orang dengan rasa empati yang tinggi hadir untuk bukan membuat suasana semakin buruk, tapi membantu orang-orang untuk keluar dari masalah mereka yang mencoba memahami kondisi mereka secara tulus. Yang keempat, ada pengaturan diri. Lalu ada keterampilan sosial. Banyaklah teman-teman. Salah satu keterampilan sosial yang utama adalah keterampilan dalam berkomunikasi. Kita harus belajar berbicara, menguasai cara komunikasi yang benar, gimana komunikasi dengan klien kalau di lingkungan kerja, atau kita berinteraksi dengan rekan-rekan kerja bagaimana. Dengan memiliki kelima karakteristik utama, secara efektif kita bisa mengelola kesulitan dalam bisnis, mengambil keputusan yang bijak, menyelesaikan situasi kritis, perselisihan internal dan kritik. Ketika semua lapisan di dalam lingkungan kerja memiliki kecerdasan emosional atau emosional intelijen yang baik, maka setiap orang akan berusaha menjaga perasaan masing-masing koleganya dan mengatur dirinya untuk bersikap baik, sehingga keharmonisan akan tercipta di dalam lingkungan kerja tersebut. Dan
Apa saja keuntungan yang akan didapat dengan kecerdasan emosional dan atau emosional intelijen yang tinggi? Pertama, sikap ini dapat membantu karyawan dan manajer untuk mengembangkan saling memelihara hubungan interpersonal yang kuat. Yang kedua, karyawan cenderung saling berhubungan dan bekerja yang dengan baik. Individu seperti ini memiliki keadaan psikologis yang baik dalam mengatasi stres secara efisien. Keempat, kecerdasan emosional memberikan orang menghadapi situasi sulit menyedihkan dengan perspektif yang lebih luas. Kecerdasan emosional membantu meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Lalu ada juga para pemimpin yang memiliki kecerdasan emosional atau EQ yang tinggi akan selalu berusaha untuk memahami setiap hal secara mendalam, tidak menghakimi. Lalu ada kecerdasan emosional dapat membantu seseorang menjadi pendengar yang baik. Lalu dia akan menunjukkan sikap yang sabar. Lalu dia akan membantu dirinya membuat keputusan yang bijak, terutama dalam situasi terburuk yang sangat menegangkan. Jadi semuanya balik lagi ke diri kita sendiri, bagaimana kita mengelola emosi kita sendiri, bagaimana kita harus berusaha coba belajar jadi diri orang lain untuk kita gimana sih rasanya kalau jadi dia gitu, gimana sih rasanya kalau ada di posisi dia gitu kan. Oke, gitu aja teman-teman penjelasan dari kita. Kurang lebihnya boleh cari dari referensi yang lain. Kurang lebihnya kita ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.